Saya habis nengok yang sakit di situ, lewat barusan ke SD. Banjirna di mana ya teh? Tadi itu kan banjirna di jalannya, di jalan bahaya kan dia, emang dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Puasa nggak? Ada yang nggak puasa? Ya nggak apa-apa, salmen. Asal lagi datang bulan. Laki-laki ada yang nggak puasa? Nggak apa-apa nggak puasa kalau non muslim. Ya. Kalau muslim merasa muslim, beriman, puasa. Karena usianya udah di atas 9 tahun. SMP mana nih? Bapak teh barusan habis nengok yang sakit di situ tuh, yang kena kanker otak, Siva. Barusan ke situ, nggak tahu kalau rumahnya itu ternyata dekat SD 2 sama SMP 2. Jadi sekalian, karena Bapak jarang ke sini, bahkan belum pernah ke sekolah itu mah, jadi sekalian mampir, lihat SD-nya bagus, bersih, muridnya pinter-pinter. Ditanya sama Bapak, dicek sama Bapak tadi. Nggak tahu yang nggak pinternya pas nggak ditanya atau gimana, tapi yang dicek tadi bagus. Terus Bapak masuk ke sini. Sekolah ini, kalian betah sekolah di sini nggak? Betah ya? Ini ibu gurunya. Oh, kenal semuanya? Sekolahnya hijau nggak? Apanya? Daunnya. Setnya hijau, banyak tumbuh-tumbuhannya. Bagus nggak? Oke. Sekolah itu harus banyak tumbuh-tumbuhannya. Apalagi kalau tumbuh-tumbuhannya itu bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada tanaman obatnya, ada buah-buahannya, gitu ya. Itu bagus. Lebih bagus lagi apa? Kalau tumbuh-tumbuhan itu ditanam oleh anak-anak dan guru-gurunya. Gitu. Lebih enak lagi, bagus lagi apa? Kalau tumbuh-tumbuhan dan lingkungan sekolahnya itu dijadikan mata pelajaran, bahan ajar. Bahan ajar apa? Bisa bahasa Indonesia, bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bahasa Sunda, IPS, dan lain sebagainya. Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa menggunakan lingkungan jadi bahan ajar. Bisa nggak? Bisa. IPA, bisa. Bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa. Bisa juga kalian bikin puisi di bawah pohon apa nih? Mangga. Coba kalau bikin puisi di bawah pohon mangga, apa yang ada dalam kepala kalian? Hah? Di bawah pohon mangga. Rabu aku menunggu kamu di sini. Duduk di bawah pohon mangga yang rindang. Jauh tatapanku ke depan. Di bawah tatapanku itu aku menemukan genangan air. Ini air kenapa ada di sini? Bapak tanya, apakah air ini masalah bukan? Bisa jadi bahan pelajaran tidak?
Bagaimana cara mengatasi air yang menggenang seperti ini? Ada nggak ilmunya? Banyak. Cung yang tahu hukum air ngacung ke depan. Hukum air. Hukum air. Siapa yang tahu hukum air? Air mengalir dari tempat yang ke tempat yang air menempati semua ruang. Air menempati semua ruang. Air mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mempunyai tenaga. Air akan membeku pada suhu. Hah? Pada suhu. Sok ngadahar es tara, nginum es tara. Sok nginum es tara. Air mendidih pada suhu. Pada suhu mendidih. Air akan mendidih pada suhu. Hah? Ini bisa jadi bahan pelajaran. Coba lihat sekeliling kalian. Ini sekolahnya bersih tidak? Hah? Bersih nggak? Bersih nggak? Rapih nggak? Belajar ke lingkungan. Saya barusan di SD itu menyampaikan, kalau halamannya masih kotor jangan belajar. Kalau kelasnya masih kotor jangan belajar. Karena buat apa? Belajar tidak bisa diterapkan. Gitu. Jadi nanti kalau ke depan Bapak mungkin sebulan lagi ke sini atau bisa jadi 2 minggu lagi ke sini. Bapak ingin sekolah ini udah berubah. Nggak ada lagi air menggenang. Air menggenang seperti ini Bapak bisa carikan jalan keluar atau bisa bikin sumur resapan. Kan sudah belajar di TDBA. Itu pelajaran IPA. Itu bisa jadi P5, Bu. Yang kayak gini kan masalah. Jadi P5 itu berangkat dari masalah. Ini kan masalah nih. Terus tumbuhannya harus sering dipruning. Dipruning, dipotongin. Ya, nggak boleh lagi nanti ada genangan air, nggak boleh ada barang yang tidak terpakai kemudian berantakan. Terus genting numpuk di situ, gentingnya kan bisa buat nyaur yang becek. Kurang cenah genting nanu, iya mawa kalian bawa dari rumah kerikil, batu, pecahan genting. Kunaon Pak Guru mawati imah, eueuh duit bosna. Partisipasi bawa minimal split atau apapun yang kalian punya untuk nyaur tuh yang becek. Bisa seperti itu kalau dibutuhkan. Ya, tempat sampahnya, tempat sampah coba kalian lihat. Tempat sampahnya di situ ada plastik, ada daun, ada apa aja. Nanti tempat sampahnya harus mulai dipisah. Ingat, sekolah belajar itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian buang sampahnya nggak bisa, itu mah pelajaran budak TK. Anak TK diajarin masih buang sampah. Kalau anak SMP mah sudah melaksanakan. Paham nggak? Gitu. Jadi nanti Bapak 2 minggu kerja bakti aja. Bapak sih pesantren, nanti ada pesantren kalian, pesantren ilmu kebersihan saja. Buat apa nanti belajar agama tinggi-tinggi tapi tempat tinggalnya atau sekolah tempat belajarnya kotor? Ngerti nggak? Pesantren kebersihan aja udah namanya di sini. Sama pesantren penghijauan. Beresin semuanya. Tiap hari kerja bakti. Bagi saya itu cukup untuk sekolah ini. Ya, praktek langsung. Agamanya langsung dipraktekin. Karena Allah itu mencintai keindahan. Allah itu maha indah. Ya. Allah itu hidup, maha hidup. Jadi ini semuanya harus jadi cerminan bahwa kalian di sini belajar. Kalau sekolah-sekolahnya bagus, bersih, kalian bisa siap terjun ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus. Gitu.
Ngerti ya? Nanti kalau ada tempat kotor, Bu ini kotor kita bersihin boleh nggak? Gitu ke bu gurunya. Ngerti? Atau kalian bikin, Bu saya pengen sekolah saya bersih, Bu saya pengen sekolah saya indah. Gitu. Kerja bakti, jangan ngandelin penjaga. Ya penjaga tuh nggak apa-apa, karena nggak harus sama penjaga. Kebersihan itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab penjaga sekolah. Oke? Kalau sekolahnya bersih, sehat. Kalau kalian sehat, kalian enak. Enak dipandang. Ngerti? Ini kan cakep-cakep tuh. Pakaiannya bersih-bersih, cakep-cakep. Sekolahnya harus cakep. Oke? Karena ini bersih. Saya pernah kesini dulu zaman Pak Maman. Bapak nitip ke kalian belajar dari lingkungan sekitar. Kalau kalian melihat ini nanti air seperti ini dianggap biasa aja, nggak apa-apa gitu. Ya kalau dibikin kolam mah nggak apa-apa, bagus. Sekalian bikin kolam. Tapi kalau kayak gini, ini bukan kolam, ini bukan, terus dibiarin. Nanti suatu saat kalian ada di rumah, tinggal di masyarakat, nanti terbiasa, nggak ngasih solusi, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Ya, setuju nggak sekolahnya bersih? Sekolahnya indah? Harus. Oke? Oke. Kalau mulai besok kerja bakti sampai libur nggak apa-apa. Yang penting kelasnya jadi indah, Bu. Setiap wali kelas aja bikin proyek masing-masing. Zona 1 ini guru ada berapa semuanya? Ada 23, bikin 23 zona. Ulah minta bos ka ibu, bosna eueuh. Ya Bu, aya teh. Kalau ada peralatannya nggak apa-apa, alokasikan. Kalau ada di Arkas, kalau nggak ada muter kepalanya, kreatif. Karena guru-guru kreatif akan menghasilkan pendidikan yang inovatif. Nggak bisa dibiarin. Kita harus bekerja. Kita sekarang sedang bekerja keras menata pendidikan. Tata mulai dari cara belajarnya, tata mulai dari lingkungan belajarnya, tata dari kelasnya, tata diri kita. Karena lingkungan itu cerminan diri kita. Gitu. Oke ya Bu ya. Terima kasih semuanya ya. Semangat terus. Semangat. Masa depan kalian ditentukan oleh kalian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.